Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina an nattaqi haqqat tuqatih bimtithali awamiri wajtinabi nawahi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa huwa alladzi la na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la yuqbalu minan nafs adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa huwa yaumul qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Faqala Allah jalla sya'nuh fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa siwahu asbar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua sudah berada di hari yang sangat kita nanti-nantikan, yakni hari raya Idul Adha. Kita bersyukur kepada Allah karena di Masjid Al-Astar ini banyak yang akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, baik yang berkurban ataupun yang mengurusi kurban. Ada sapi 3 ekor, ada kambing 27 ekor. Para penjaganya sudah siap, banyak orang. Para pengulit dan pencacahnya juga banyak orang. Dan juga para remaja ikut sama-sama. Semuanya sibuk nimbrung berkurban. Semuanya berharap dari Allah pahala kurban. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan kurban Anda akan jadi kendaraan Anda di yaumil mahsyar ketika melewati jembatan Shiratil Mustaqim. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ad-Dailami. Pahalanya akan diangkat Allah sebelum darahnya jatuh ke tanah saat hewan kurban disembelih. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pahala kurban sebanding dengan jumlah bulu pada hewan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, begitu besar pahalanya bagi yang berkurban dan mengurusi kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur karena banyak yang berkurban di hari raya Idul Adha ini. Tapi kita prihatin karena masih ada
Orang yang berkurban namun tidak tahu apa tujuan dari kurban. Padahal pengurban terbaik adalah yang memahami hakikat dari kurban itu sendiri. Ketika ditanya, kenapa kamu berkurban? Apa tujuan kamu berkurban? Banyak yang tidak tahu apa tujuannya. Yang penting aku ikut berkurban. Padahal tujuannya adalah sesuai dengan kata kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan dekat kepada Allah? Kan Allah sudah sebutkan, kalau ada yang bertanya tentang diriku, maka katakan, aku ini dekat denganmu. Jadi Allah itu sudah dekat, bahkan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Lalu kenapa kita harus dekat lagi dengan berkurban? Apa maksud dekatnya itu? Nah, yang dimaksud dengan dekat kepada Allah atau taqarrub ilallah atau kurban lillah adalah ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Jadi tujuan kurban adalah agar menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah dalam kondisi, situasi dan domisili apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika ditanya, siapa yang berkurban? Saya. Siapa yang berkorban? Saya. Tapi ketika ditanya, siapa yang disembelih? Kambing. Siapa yang merasakan sakit meregang nyawa? Kambing. Siapa yang dicacak-cacak? Kambing. Siapa yang ditusuk-tusuk sate? Kambing. Siapa yang digigit-gigit, dikunyah-kunyah, dimakan? Kambing juga. Jadi kalau begitu, siapa yang paling berkorban ya dalam hal ini? Siapa yang benar-benar berkorban? Kita atau kambing? Yang berkurban kita, yang berkorban kambing. Itu kalau kita lihat secara syariat. Jadi kita kurbannya apa? Kita korbannya apa? Apakah harta, tenaga, atau pikiran? Harta itu dari Allah, tenaga dari Allah juga, pikiran dari Allah juga. Kalau kita tidak berikan kekuatan, maka kita tidak akan punya apa-apa. Itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan melihat korban atau kurban itu secara syariat saja. Sebab kalau secara syariat yang lebih berkorban itu justru kambing. Maka kita pun harus melihat secara hakikat dari kurban itu sendiri. Lalu apa hakikat dari kurban itu? Hakikat dari kurban itu adalah menyembelih diri sendiri. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah dirimu sendiri. Tapi apa yang dimaksud dengan menyembelih diri sendiri? Maksudnya adalah menyembelih egoisme diri, menyembelih kesombongan, rasa adigung adiguna, merasa lebih hebat, menilai orang lebih rendah, lebih hina, tak berguna. Nah, itu yang harus disembelih. Menyembelih dendam kesumat, menyembelih suudzon, hak, iri dengki, jahil khianat, fitnah, gibah, zalim dan sebagainya. Itu yang harus kita sembelih. Sembelih kita sendiri. Ini secara hakikat. Maka kepada Allah kita dekat dengan banyak mengingat,
menyebut-nyebut dan menyederhanakan segalanya kepadanya. Tidak ada kekuatan apapun kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada manusia pun dengan berkurban itu kita jadi ngewongke atau menghargai, tidak mengorbankan orang lain demi kepentingan diri sendiri, apalagi mengorbankan negara demi kepentingan keluarga sendiri. Tapi berkorban dengan milik sendiri demi untuk kebahagiaan diri dan kita bersama. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bersama. Itu dengan kurban. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Ketika kita merayakan Idul Kurban, para jamaah haji di tanah haram baru saja selesai melaksanakan inti dari ibadah haji, yakni wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, inti haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Kalau umat Islam di seluruh dunia setelah sholat Id diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban yang tujuannya mengingat Allah kapan dan di mana saja, maka para jemaah haji setelah wukuf diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah sebagaimana mengingat orang tuanya sendiri atau lebih banyak dari itu. Allah berfirman, "Fa idza afattum min Arafat fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka jika selesai bertolak dari wukuf di padang Arafah, ingatlah Allah sebagaimana kamu mengingat orang tuamu atau lebih banyak dari itu. Kalau kita padukan antara dua kegiatan ibadah kaum muslimin yang berbeda pada satu waktu ini, yaitu Idul Adha, yakni kurban dan haji, maka kita akan mendapatkan benang merah persamaan dari tujuannya. Dari tujuan keduanya, yakni untuk menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu sadar bahwa segalanya atas izin Allah, bahwa segalanya titipan dari Allah, bahwa segalanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara vertikal. Sedangkan hubungan secara horizontalnya antara sesama manusia, dalam kurban terjadi interaksi sosial yang luar biasa. Pengurban mengorbankan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada sesama yang kurang beruntung atau membutuhkan. Maka muncul kegiatan kemasyarakatan yang positif dari kurban itu. Ada membagi-bagikan daging kurban ke rumah-rumah, nyate bersama, makan kepala sapi bersama, kumpul bersama, nyeletin daging kurban, berbaur antara yang berkurban dengan yang menikmati daging kurbannya. Begitupun dengan haji, tawaf dan sa'i bersama, zumrah, tawaf bersama, wukuf bersama, dengan berbaur antar jutaan manusia yang berbeda kulit dan suku bangsa. Yang mancung nyatu dengan si pesek, yang hitam negros berbaur dengan yang kuning amoy, yang keriting nyampur dengan yang gimbal, yang tinggi nyatu dengan yang kerdil. Nah, kalau sudah seperti itu, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, maka tidak akan ada lagi yang namanya pembantaian manusia seperti yang terjadi di Gaza, di Palestina. Demi kepentingan mereka, Bani Israel, mereka membantai orang-orang Palestina yang tidak bersalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka intisari dari kurban dan haji, semoga kita semakin ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, selagi berdiri, duduk atau berbaring, di mana saja kita ingat Allah.
baik di rumah, di kantor, di tempat kerja, atau dimanapun. Kita ingat kepada Allah sedang bekerja apapun, sedang ibadah, sedang mengajar, sedang masak, atau sedang melakukan apapun. Kita ingat kepada Allah dalam situasi apapun, baik sedang banyak uang ataupun sedang banyak utang. Sebagai ritualnya, tiap hari terus kita baca Al-Quran tanpa bosan. Tiap malam terus sholat malam tanpa berhenti. Tiap pagi, siang, dan malam terus zikir dan istighfar tanpa stop kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam bermasyarakat kita terus saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menolong dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri, saling memberikan hadiah untuk saling menyayangi, tahadu tarahamu, saling bersatu, gotong royong, saling rojong antara satu dengan yang lainnya, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling sikat, saling sikut, saling sakiti. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi muslim yang siapapun dekat dengan kita merasa senang dan tenang, tidak merasa takut diapa-apain. Sekali lagi, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang siapapun dekat dengan kita merasa senang dan tenang. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang sedemikian dekat dengan Allah dan dekat dengan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Rabb kami, selamatkanlah kami dari bala dan bencana, dari pertengkaran dan fitnah, dari peperangan, baik yang zahir maupun yang batin, khususnya untuk bangsa Indonesia maupun kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, terutama untuk bangsa Palestina di Gaza yang sedang dibantai bangsa Israel yang kejam, tidak berperi kemanusiaan, yang beradab. Rabbi najjina minal qaumid dhalimin, minal qaumil kafirin, minal qaumil munafikin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.